Pemirsa, saya ajak Anda untuk kita lihat tidak hanya di Jakarta saja. Aksi massa ini juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung langsung dengan rekan Belinda Firda langsung dari Surabaya. Belinda, di Surabaya, di mana saja aksi massa ini dilakukan? Apa yang kita lakukan adalah hal yang benar. Valda dan pemirsa, selamat pagi. Memang benar, ternyata aksi tidak hanya terjadi di Jakarta, di Surabaya tempat saya melaporkan saat ini berada di Tugu Pahlawan Surabaya, menjadi salah satu titik pusat dari Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Dan memang masa aksi ini berjumlah sekitar puluhan, ada 30 hingga 40 masa aksi yang mereka sudah berkumpul sejak pagi tadi sekitar pukul 9. Dan menariknya mereka adalah masa yang datang dari berbagai kota yang ada di Jawa Timur. Mereka berkumpul bermula dari tweet salah satu narahubung aksi, Tantowi, yang melakukan tweet di Twitter mengajak untuk melakukan aksi melawan putusan yang akan segera disahkan oleh DPR rencananya hari ini. Dan memang mereka melakukan beberapa tuntutan, ada 3 poin tuntutan yang disampaikan. Yang pertama adalah mereka mendesak agar pemerintah dan juga DPR untuk sepenuhnya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang tertera di nomor 60 dan juga 70. Masa ini menilai bahwa memang sejumlah kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan ini dirasa bertentangan dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga mereka menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh melanggar konstitusi Indonesia demi kepentingan pribadi, golongan atau keluarga tertentu. Menariknya, masa yang hadir di sini, ini mereka tidak hanya dari elemen mahasiswa, namun juga ada dari emak-emak yang juga turut hadir ke jalan. Mereka hanya melakukan konfirmasi melalui narahubung dan mereka berkumpul di Tugu Pahlawan untuk menyuarakan keresahan atas rencana revisi Undang-Undang Pilkada yang akan segera disahkan oleh DPR. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bertanya pada salah satu masa aksi. Dan ini adalah boleh disampaikan Pak Tanjung bagaimana tadi apa yang menjadi keresahan akhirnya Bapak turun ke jalan? Oke. Jadi sebenarnya saya sebagai profesional sebenarnya tidak ingin terlalu terlibat dengan urusan politik praktis. Tapi saya sulit untuk tidak peduli gitu karena selama ini negara kita itu negara berdasar negara hukum, ya. Terus hukum itu menegakkan demokrasi, ya kan. Memang mungkin banyak orang berpendapat demokrasi bukan sistem yang terbaik, tapi minimal dengan demokrasi yang ditegakkan oleh hukum, kalau misalnya ada pemerintahan yang kurang baik atau yang jelek itu, kita masih ada harapan di periode kedepannya kita bisa memilih yang lain lagi, masih ada harapan itu. Nah, kalau dengan aturan yang ditabrak sekarang ini ya, satu hukum dari ditabrak ya kan, terus kemudian karena hukum ditabrak itu kemudian demokrasi kita jadi ada dalam bahaya. Harapan untuk kalau misalnya ada satu pemerintahan yang kurang baik di sekarang di pusat maupun di daerah, terus periode ke depan itu bisa diganti, itu jadi kecil gitu loh. Karena dengan begitu nggak semua orang atau orang mau mencalonkan atau pihak manapun mau mencalonkan kepala daerah itu jadi sulit karena harus dikuasai oleh pihak-pihak tertentu gitu. Nah, harapan saya untuk bisa dapatkan misalnya kepala daerah atau kepala negara yang lebih baik kalau di periode berikutnya itu jadi kabur gitu. Nah, karena itu saya jadi sangat risau, concern. Sehingga di tengah-tengah kesibukan pekerjaan saya harus mengejar deadline, saya sempatkan untuk ke sini gitu loh. Walaupun saya bukan aktivis, bukan mahasiswa. Pak Tanjung, keresahan apa sebenarnya kalau melihat potensi ke depan setelah putusan ini memang benar-benar disahkan oleh DPR? Ya itu, jadi demokrasi itu kan yang saya pahami ya, itu adalah salah satu pilarnya itu adalah hak kita semua sebagai warga negara, sebagai rakyat itu untuk memilih wakilnya ya di lembaga manapun termasuk di kepala daerah maupun kepala negara, ya kan. Yang saya khawatirkan itu nanti pilihan kita semakin sedikit, bahkan mungkin bukan pilihan sesungguhnya, pilihan yang semu aja gitu loh. Orang-orang atau tokoh-tokoh yang saya tahu saya mampu, yang saya dukung, yang saya suka gitu, akhirnya nggak bisa maju hanya karena sistem, bukan karena mereka nggak mampu. Itu yang kita nggak mau gitu loh. Itu kan harapan kita warga negara terhadap demokrasi ya, gitu. Jadi itu concern saya. Oke, terima kasih Pak Tanjung. Dan pemirsa,
aksi ini masih akan terus digelar dan informasinya aksi tidak hanya digelar pada pagi hari ini, namun juga sore nanti rencana akan ada aksi lanjutan yang dilakukan oleh aliansi yang lainnya. Namun yang saat ini ada di belakang saya, pemirsa, ini mereka tidak tergabung di aliansi apapun, hanya masyarakat yang memang merasa resah dari kondisi pemerintah saat ini. Kita coba bertanya pada salah satu emak-emak yang juga tadi begitu semangat untuk menyuarakan. Ibu, boleh dijelaskan tuntutan apa sebenarnya mau disampaikan? Iya, kami dari emak-emak yang ada di Surabaya, yang ingin kami tuntutkan adalah keputusan MK harus kita tegakkan. Karena apa? Sudah jelas kenapa dari DPR yang sebagai wakil rakyat tidak membela rakyatnya. Yang itu yang akan kita tuntut sampai benar-benar MK itu, DPR itu kembali menarik apa yang dibicarakan itu. Saya tidak terima sebagai rakyat. Kami merasa tertindas dengan adanya Indonesia yang sudah tidak baik-baik saja, seolah-olah dipermainkan. Kita tidak ada harganya di mata pejabat. Itu yang akan kita perjuangkan agar terutama dari dinasti ya, yang nepotisme itu yang harus kita berantas, karena dia dengan seenaknya mengubah aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, dirubah seenaknya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Itu yang akan kita tuntut. Kami rakyat juga punya hak. Terima kasih Ibu perwakilan emak-emak di Surabaya ini juga turut menyampaikan bagaimana tuntutannya, keresahan dari apa yang terjadi saat ini jelang pendaftaran pilkada yang sesaat lagi tinggal beberapa hari, namun justru peraturan ini masih gonjang-ganjing dan masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Selain itu, masa di Surabaya ini juga menuntut agar tidak ada lagi dinasti politik yang memang berusaha dilanggengkan begitu oleh kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, tuntutan mereka juga bagaimana masyarakat ini memiliki hak yang sama untuk bisa menyuarakan atau memilih tokoh-tokoh yang mereka harapkan. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio. Belinda Firda, terima kasih. Nanti saya akan kembali lagi kepada Anda untuk mendengarkan apa suara rakyat yang Anda kumpulkan dari sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.